Contoh yang kedua adalah pada waktu itu saya tidak memiliki uang, dalam arti telat, Mbah. Ya. Telat uang. Kemudian jenengan menyuruh saya untuk menggambar uang. Besok paginya, Mbah, ternyata saya juga bisa mendapatkan uang. Kemudian saya nggak punya motor, dan benar-benar sudah kepepet sekali. Jenengan pun menyuruh saya untuk menggambar motor. Jarak 5 hari, Mbah, saya pun juga bisa membeli motor, walaupun dengan harga yang murah, Mbah. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, tapi jenengan pun juga hidup pas-pasan, hidup sederhana seperti orang-orang pada umumnya, bahkan juga kadang telat rokok, telat uang. Padahal kan jika dengan mudah, Mbak, jenengan kan bisa menggambar sendiri, kemudian bisa mendapatkan sendiri seperti apa yang saya rasakan. Kemudian pernah ada orang yang minta tolong ke jenengan, itu mereka ingin bekerja atau membutuhkan pekerjaan. Jenengan pun juga mengutus hal yang sama, disuruh membayangkan orang itu bisa mendapat pekerjaan dan mereka pun juga bisa mendapatkan pekerjaan, gitu, Mbak. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi saya katakan, orang yang berpuasa, orang yang bertirakatan mendapatkan keampuhan. Kemudian pihak kedua, orang yang tanpa menjalankan puasa, orang yang tanpa menjalankan tirakatan, mereka pun juga bisa mendapatkan keampuhan yang sama, hanya dengan transfer energi, Mbak. Itu gimana sih, Mbak, menurut jenengan? Terima kasih. Sebelumnya kita membicarakan apa yang dipertanyakan Mbak Lulu. Sebenarnya pertanyaan itu juga sangat sensitif sekali karena diantara percaya dan tidak percaya. Namun sebelum kita jawab, hal-hal yang tidak nalar jangan dicampurkan hal-hal yang nalar. Artinya kalau bicara gaib jangan kita bicarakan tentang kenyataan, atau hal-hal yang bisa dipikir dengan akal. Karena akal pikiran manusia tidak akan bisa seiring dengan hal-hal yang tidak nyata atau gaib. Sehingga banyak sekali gaib yang tidak dapat dimasukkan oleh nalar. Sehingga apabila kita bercampur nalar dan gaib dijadikan satu, nyata dan tidak nyata dijadikan satu, maka tidak akan sinkron. Kadang-kadang tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Kita akan menjabarkan apa yang menjadi pertanyaan Mbak Lulu Retna, bahwa A dan B. Yang A adalah sosok manusia yang mereka memang sengaja menjalani berpuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan puasa ringan atau puasa yang berat sekali. Hasil-hasil puasa yang artinya untuk menyucikan diri, membersihkan diri, hasil dari bersih hati itu suci hati, lahir dan batinnya bisa menggapai sesuatu hal yang dasar, sesuatu hal yang mana kadang tidak dapat dipikirkan oleh nalar. Dengan adanya kesucian hati, kebersihan hati dilambari dengan keyakinan dan percayaan yang kelas tinggi, maka hasil orang berpuasa itu juga akan membawa atau mengakibatkan atau memperoleh kekuatan-kekuatan yang sulit dipikirkan oleh nalar, baik kesaktian, keampuhan, keunggulan, kelebihan dan sebagainya. Kita bicarakan tadi yaitu orang yang sama sekali tidak berpuasa, mereka dengan mudah asalkan punya uang, mereka yaitu minta tolong kepada orang pintar agar ditransfer zat atau kekuatan agar mereka yang tidak dapat berpuasa hanya punya uang, mereka juga memiliki kekuatan yang sangat dasar sekali, yang tidak beda dengan gurunya atau yang tidak berbeda dengan yang memberi. Di antara yang memberi dan yang menerima kekuatan sama-sama juga ampuh. Yang menjadi pertanyaannya bahwa bagaimana yang tidak berpuasa juga memiliki kekuatan yang dasar yang sulit dipikir oleh nalar, bahkan dapat dikatakan aneh dan ampuh sekali. Kemudian yang satunya mereka meraih dengan kesempurnaan, yaitu keampuhan, kesaktian dan sebagainya. Mereka menjalani bersusah payah, yakni yaitu berpuasa yang sangat berat sekali. Kadang pula dengan menjalankan puasa yang sangat berat, hasilnya pun juga tidak nyata, hasilnya pun juga tidak sakti. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, banyak sekali orang berguru yang mana mereka juga diajarkan, diperintah agar berpuasa yang berat, namun setelah dipraktikkan hasilnya kosong, hasilnya zong dan tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dirasakan bagi orang-orang yang menjalankan puasa.
Apabila dibandingkan kepada orang-orang yang mempelajari, yaitu yang menerima transferan dari orang lain yang mereka punya uang saja, namun mereka berhasil dengan sempurna. Dan mereka setelah mendapatkan transfer tidak ada satupun yang gagal. Semuanya muridnya, misalkan muridnya ada 1 juta orang, 1 juta orang pun tidak ada satupun yang gagal. Kalau dipikir-pikir, yang berpuasa belum tentu berhasil, yang berpuasa belum tentu sakti, tapi yang tanpa puasa pun mereka juga punya kesaktian yang tidak kalah dengan orang yang berpuasa. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa demikian? Seperti halnya Tuhan itu tidak adil. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kita tidak boleh cemburu sosial kepada orang, karena Tuhan memberikan rahasia-rahasia yang sangat ampuh sekali. Itu tergantung kepada kuasa-kuasa Tuhan. Kemudian manusia diberi hak dan kewajiban agar mereka berusaha. Banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan membedah hal-hal yang gaib, membedah dengan rahasia Tuhan, sehingga yang mana mereka, kemampuan mereka atau ilmu mereka atau penemuan ilmu-ilmu mereka tidak semua orang bisa menggapai. Salah satu contoh orang yang memiliki ilmu kesaktian, mereka memiliki ilmu yaitu didapatkan dengan mereka mencari sendiri, gerakan sendiri, didapatkan mereka yaitu bisa menggapai anugerah Sang Pencipta alam, dan mereka memiliki tata cara memindahkan ilmu, memindahkan kekuatan, memindahkan energi, dipindahkan kepada orang lain. Memindahkan kekuatan, memindahkan gaib, memindahkan keampuan diberikan kepada orang, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena memindahkan itu pun juga ada rahasianya yang tidak dapat kita bongkar. Yang mengerti dan yang paham ya mereka yang menciptakan, mereka yang ngarang, mereka yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Sehingga kita tidak boleh cemburu sosial atau kita curiga atau kita merendahkan, melecehkan, dan kita menghina kepada orang-orang yang mana mereka mendapatkan transferan energi. Karena dengan keyakinan yang tulus maka Tuhan akan memberikan keampuhan, akan memberikan kelebihan kepada orang. Intinya bahwa walaupun transferan itu juga membutuhkan keyakinan yang tinggi. Sehingga apabila kita simpulkan bahwa mereka yang bisa mentransfer itu jelas-jelas mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan, mendapatkan kekuasaan dan panguwasa, agar mereka bisa untuk mengirimkan kekuatan kepada orang yang minta bantuan kekuatan. Jika banyak sekali tokoh-tokoh yang mana mereka memiliki rahasia-rahasia itu kemudian diberikan kepada orang lain, sehingga kita menghormati kepada orang-orang yang bisa menciptakan ilmu, kita menghormati kepada orang-orang yang memiliki kelebihan yang mana sulit untuk diprediksi dan itu hasilnya juga nyata. Sehingga apabila kita paham dengan kekuatan Tuhan, apabila kita percaya kepada gaib itu ada, maka tidak mustahil apabila orang yang punya kemampuan dipindahkan orang yang tidak mampu, mereka juga akan bisa mampu. Artinya apabila ada orang yang sama sekali tidak berpuasa, sama sekali mereka tidak tirakat, namun apabila ada guru yang bisa memberikan kekuatan energi, kemudian mereka juga sakti seperti halnya gurunya yang sakti, itu hal yang wajar. Karena di dunia ini memang Tuhan memberikan kepada manusia yaitu bentuk-bentuk usaha, asalkan mereka berusaha dan Tuhan meridhoi, Tuhan memberkahi, apapun yang diminta orang insya Allah akan kinabulan, akan terwujud. Adapun bagi orang yang tidak percaya atau orang yang tidak mengerti atau orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, maka tentu mereka tidak percaya, karena hal-hal seperti itu sudah dibayangkan. Misalkan ada orang kemudian punya uang, terus kemudian mereka minta tolong kepada sama guru memberikan ilmu energinya kepada muridnya, dan ternyata muridnya juga punya keampuan. Sehingga semua itu hal-hal yang wajar, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semua serba bisa mungkin. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang mungkin bisa juga jadi tidak mungkin. Sehingga kayak kalau kita bicara tentang yaitu ilmu, berbicara tentang gaib, itu kita sudah sekali teman-teman. Karena kita itu hanya meminta pawujudan kesaktian, pawujudan keampuan semata, sebenarnya hanya pinjaman dari Sang Pencipta alam. Nah, kita ini manusia, dipinjami apa tidak? Kalau kita tidak dipinjami, artinya kita juga tidak punya kemampuan. Kalau kita dipinjami, diberi penguasa,
diberi kekuasaan, maka kita pun juga akan memiliki.